Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait desain digital customer experience. Jadi begini, ketika kita mau membuat sesuatu atau membuat ide terkait sesuatu, tentu kita harus tahu dulu terkait siapa penggunanya dan bagaimana pengalaman si pengguna tersebut. Nah, karena customer saat ini kebanyakan adalah berbasis digital, maka kita harus tahu dulu bagaimana untuk stay connection dengan customer ini. Nah, di sini ini sudah saya buatkan untuk materinya. Anda bisa download di e-learning Anda. Nah, di sini kita harus tahu dulu karakter customer saat ini, yaitu biasanya mereka itu pengen cepet, tidak sabar ya. Nah, dan juga customer sekarang itu udah dapat langsung berinteraksi dengan bisnis atau brand Anda dengan intens ya. Kalau dulu kan kita kalau mau beli harus kemana gitu, sekarang kita tinggal buka aja dan langsung tahu gitu. Dan mereka itu bisa langsung berinteraksi secara online, baik melalui website, melalui mobile teknologi, kemudian melalui sosial media ya. Jadi itu customer saat ini seperti itu. Nah, kemudian sebentar ya. Nah, ini customer dapat berinteraksi dengan bisnis dan brand online melalui mobile teknologi, melalui sosial media, dan memungkinkan interaksi melalui teknologi dan komitmen untuk secara konsisten melalui pesan, branding, presentation, dan kualitas dari platform dari device yang mereka gunakan. Nah, online experience ini tentu sangat penting ya, sangat penting, harus kita add ke dalam value dari produk kita, entah itu jasa kita. Maka kita perlu tahu pengalaman si customer tadi seperti itu. Nah, ini yang pertama kita harus tahu dulu arsitektur dari informasi ya. Secara formal arsitektur informasi itu adalah struktur dari desain dari lingkungan informasi ya. Jadi dari desain dari lingkungan informasi tadi. Bagaimana sih desain dari atau arsitektur dari informasi yang ada. Nah, arsitektur information arsitektur bisa juga sebuah seni atau ilmu dari organisasi dan labeling dari sebuah website, intranet, online community, dan software yang mendukung kebermanfaat dan kemudahan gitu, penemuannya, kemudahan dalam menggunakannya. Dan di sini kalau kita lihat arsitektur dari informasi itu seperti ini, homepage, layanannya seperti apa, pengalamannya bagaimana, kasusnya seperti apa, di kontaknya bagaimana. Nah, kedua itu mulai ada servisnya, detailnya. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi ada information arsitektur itu seperti ini bentuknya. Ya, ada layanan, kemudian pengalaman, kasus, dan kontaknya. Nah, dalam sebuah website yang penting itu adalah navigasinya, kemudahan dalam arahannya ya, arahannya. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu ya, produk ataupun layanan yang dalam bentuk digital atau di package dalam bentuk digital, maka Anda harus memahami navigability-nya. Jadi kemudahan berpindah, kemudahan dalam mencari sesuatu. Nah, ini ada navigasinya.
Nah, navigasi itu sebenarnya terbagi ini, deskriptif navigasi, top set navigasi, navigasi khusus, dan biasanya ada di sebelah kiri juga ada. Jadi ini ada navigasi. Kita mau kemana sih gitu, itu harus jelas di situ. Kemudian yang selain navigasi juga kita harus pertimbangkan usability, yaitu kebermanfaatannya. Nah, dengan navigasi pada tempat, kemudahan pada website kamu. Nah, ini pada yang ada di depan. Nah, ini website yang berguna adalah yang mudah untuk customer dan memberikan pengalaman yang baik. Dikarenakan biasanya presentasi informasinya jelas ya, dengan cara yang jelas juga, cara yang mudah, lokasi mudah dijangkau, dan mudah tercapai tujuan si customer tersebut. Biasanya ini ada nih tips, website that is difficult or annoying will damage or destroy the digital experience and alienate customer. Jadi kalau sebuah website itu sulit ya, sulit diakses, kemudian banyak iklan, tentu akan berdampak pada si customernya. Makanya ingat ya, dalam penggunaan membuat sebuah website kita harus memahami yang namanya gambar kita. Gambar kita itu size-nya seperti apa. Semakin besar size maka semakin susah dibukanya. Maka kita harus mempunyai script yang dimana dapat mengkompres dari si gambar tersebut sehingga mudah ditonton, sehingga mudah dibuka. Jadi seperti itu. Jadi website yang berguna itu adalah website yang mudah dijangkau oleh si customer, sehingga customer memiliki pengalaman yang nyaman dalam menggunakan website tersebut. Nah, ini key to functional website. Nah, yang pertama tadi, loading time for the site is reasonable. Nah, ini loading time. Good contrast between text and background, and font selection and size allow for easy readability. Ya, ini lihat. Loading time berarti sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau good contrast between text dan background itu kita harus teksnya, backgroundnya, kemudian font selectionnya ya harus mudah dibaca. Jangan sampai fontnya karena pengen bergaya-gaya ternyata nggak kebaca. Nah, ini logo is placed prominently ya. Ini logonya harus ada dengan jangan terlalu besar dan sebagainya, harus tepat, dan ada kontak yang mudah ditemukan. Kemudian gunakan button, link, dan drop down menu yang di dalam websitenya sehingga mereka lebih mudah memilih apa yang akan mereka buka, seperti itu ya. Jadi komunikasinya jelas, kemudian mudah dilihat gitu ya komunikasinya, dan juga interaktif seperti itu. Kemudian kalau mobile, nah kalau mobile application ini tentunya berkaitan dengan visual design juga. Tentunya desainnya harus disesuaikan dengan mobile. Jadi dia harus benar-benar ya, jangan sampai bentuknya seperti website gitu. Kalau mobile ya mobile, menu-menu kalau kita dibuka handphone dengan menu yang dibuka di laptop kan berbeda. Maka kita harus menyesuaikan, karena itu harus sesuai dengan penggunanya, karena orang menggunakan handphone karena tombolnya mudah gitu kan, kalau menggunakan jempol. Tapi kalau misalkan di website atau di laptop kan pakai mouse, seperti itu. Nah, kemudian juga perform is everything ya. Ingat ya, kinerja dari sebuah website itu apa? Cepat aksesnya. Kayak saya misalkan ya, saya boleh lah ya, ini pengalaman saya sendiri terkait mobile banking. Saya dari beberapa bank, contohnya ya yang saya nggak apa-apa ya, ini kita sebut saja karena memang bagi saya salah satu bank ini yang paling mudah. Contohnya misalkan satu, ada Bank Mandiri, mobile internet banking ya, mobile bankingnya Bank Mandiri, mobile bankingnya BNI, mobile bankingnya BCA, mobile bankingnya Permata, dan mobile bankingnya Bank Mega. Dari 5 bank ini, saya yang paling nyaman ya, dan paling cepat dan paling menurut saya performa bagus adalah BCA. Kenapa? BCA itu sinyal sedikit pun barnya
dia cepat, berarti performanya bagus. Karena kita membutuhkan sesuatu yang cepat dalam melakukan sesuatu. Karena saya termasuk pada customer digital nih. Customer digital itu seperti pengen nggak sabaran, pengen cepat seperti itu dan mudah. Nggak seperti yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu loading bukanya aja lama seperti itu. Kalau yang lain ya sebenarnya ada ring-ringnya aja. Tapi kalau yang saya paling suka itu adalah BCA seperti itu. Keep it simple. Anda bisa bandingkan kalau di internet banking, mobile banking yang lain tuh banyak tombol. Kalau BCA itu cuma cukup barbar aja udah klik langsung seperti itu. If website will work then skip the application. Nah itu juga biasanya kalau misalkan aplikasi pun atau website tidak bekerja kita harus skip, ganti. Terus juga kita kalau misalkan website tuh nggak buka cari yang lain seperti itu. Jadi kita harus membalanskan, menyeimbangkan fungsi performance visual design sehingga mendapatkan outcome yang terbaik seperti itu. Kemudian social media experience. Nah, social media experience ini yang paling influent ya. Ketika kita memiliki sebuah produk, ya kita harus ada yang namanya ya market ya, kan ada kan di dalam bisnis model Canvas itu channelnya apa, misalkan menggunakan sosial media, misalkan ya channel untuk marketingnya itu adalah menggunakan sosial media. Tentunya kita harus memahami betul sosial media berperan penting terhadap promotion dari produk atau layanan kita. Orang di sosial media dengan mudah endorse, bercerita apa yang dia rasakan dengan produknya itu. Seperti jadi social media experience itu benar-benar benar-benar mudah banget. Dan nah trik-triknya kalau kita mau menggunakan sosial media sebagai promotion kita sehingga kita mendapatkan experience dari pihak customer yang bagus, maka image-nya harus bagus. Image dalam artian tuh gambar dari konten tersebut harus bagus, jelas, menarik dan tidak susah untuk dibuka seperti itu. Dan Anda harus punya caption yang bagus, yang menarik sehingga si customer atau orang yang menggunakan dari sosial media itu tertarik untuk mau view lebih lanjut atau like atau komen dan sebagainya. Kemudian kalau sosial media experience ini juga terkait postingnya, ada jam-jam tertentu kita posting, ada jam-jam tertentu yang membuat kita itu biar view-nya banyak, ada jam-jamnya. Anda harus tahu dan itu harus di research dulu ya, bagaimana meresearchnya, kapan sih banyak orang main sosial media, jam berapa gitu kan. Karena kan kalau saya selalu posting itu di jam-jam yang dimana si user view-nya ini standby melihat. Jadi nanti akan kelihatan reach-nya banyak, kemudian engagement-nya juga banyak seperti itu. Nah, sosial media itu juga membawa kita kan tadi kan saya bilang ada insight ya, insight dalam sosial media. Misalkan saya punya produk, nah di dalam sosial media itu nanti ada insight, di mana insight tersebut kita bisa lihat statistiknya ya, berapa yang telah memfollow kita atau yang keluar dari follow kita, kemudian berapa yang memberikan kita feedback, kemudian yang memview. Secara otomatis ini akan berpengaruh terhadap produk dan layanan kita seperti itu. Jadi dalam membuat sebuah sesuatu, entah itu produk atau layanan, pertimbangkan customer digital. Customer digital itu memiliki pengalaman, memiliki karakteristik, dan digitalnya yang bagaimana itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Dari website, mobile, ya, sosial media itu memiliki karakteristik sendiri. Maka Anda ketika membuat sebuah produk dengan channel yang ada tadi, Anda harus memahami karakter sehingga akan membuat experience dari si customer Anda menjadi benar-benar baik sehingga berdampak pada profit Anda seperti itu. Itu mungkin terkait desain digital customer experience ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.